Assalamualaikum. Hai semua, masih di catatan istimewa. Perang era Napoleon merupakan serangkaian sejarah Perang Napoleon masa kekuasaannya pada abad 19. Dari sekian serangkaian operasi atau tindakan yang dilakukan oleh pasukan militer demi pencapaian, Napoleon berhasil menaklukkan beberapa negara di sebagian besar benua Eropa. Namun, tak selamanya kemenangan berpihak kepada Napoleon. Setelah pertempuran Waterloo, pasukan Prancis alami kekalahan telak melawan pasukan Inggris dan berujung kekaisaran Napoleon berakhir. Kenapa Napoleon kalah telak dalam pertempuran Waterloo? Berikut kami ulas seputar kekalahan Napoleon di Waterloo versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Setelah mengambil alih kekuasaan di Prancis sebagai konsul pertama pada tahun 1799, Napoleon Bonaparte secara bertahap memperluas kekuasaannya dan akhirnya menjadi kaisar Prancis pada tahun 1804. Kemudian, pria kelahiran Korsika ini menjadi penguasa yang sangat berpengaruh di Eropa pada masanya. Napoleon berhasil membangun kekaisaran Prancis yang sangat kuat dan mempengaruhi banyak negara di Eropa. Sebagai penguasa, Napoleon menerapkan berbagai informasi politik, hukum, dan administratif di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Ia juga memperkenalkan Kode Napoleon, yaitu sebuah sistem hukum yang menjadi dasar bagi banyak sistem hukum modern di Eropa. Namun, keberhasilan Napoleon kuasai Eropa tidak didapat secara instan, melainkan melewati perjuangan yang intens dan serangkaian kampanye perang yang berhasil. Napoleon adalah seorang jenderal yang brilian dan strategis, dan ia mencapai keberhasilannya melalui keahlian militer dan kepemimpinan yang kuat. Sebagian besar benua Eropa berhasil ditaklukkan, termasuk Italia, Belanda, Jerman, dan sebagian besar wilayah Eropa Tengah. Akan tetapi, kekuasaan Napoleon tidak selamanya dalam keberuntungan. Setelah serangkaian kekalahan dalam kampanye militer, seperti pertempuran Trafalgar, pertempuran Leipzig, dan beberapa pertempuran lainnya, terutama dalam pertempuran Waterloo pada tahun 1815, tahta Napoleon akhirnya dijatuhkan dan diasingkan ke Pulau Saint Helena di Samudra Atlantik, hingga ia meninggal pada tahun 1821. Kenapa Napoleon kalah telak di pertempuran Waterloo? Dalam konteks perang Napoleon, perang yang dianggap paling berkesan dan penting adalah pertempuran Waterloo. Ada beberapa alasan mengapa pertempuran Waterloo begitu penting dalam sejarah. Yang pertama, akhir kekaisaran Napoleon. Pertempuran Waterloo menandai akhir dari kekaisaran Napoleon Bonaparte yang telah menguasai sebagian besar Eropa selama hampir 2 dekade. Kekalahan Napoleon dalam pertempuran ini mengakhiri ambisinya untuk mendominasi benua Eropa dan memulai kembali kekuasaan monarki di Prancis. Yang kedua, pembentukan kembali Eropa. Kekalahan Napoleon di Waterloo membantu memulihkan keseimbangan kekuatan di Eropa. Setelah pertempuran ini, negara-negara Eropa dapat membangun kembali wilayah dan pemerintahan mereka yang telah terpengaruh oleh perluasan Napoleon. Yang ketiga, pengaruh terhadap perbatasan dan politik Eropa. Setelah pertempuran Waterloo, perbatasan Eropa mengalami perubahan signifikan. Beberapa negara Eropa mengalami perluasan wilayah, sementara yang lain kehilangan wilayah mereka. Pertempuran ini juga mempengaruhi politik Eropa dalam beberapa dekade berikutnya. Yang keempat, munculnya konservatisme. Kemenangan sekutu dalam pertempuran Waterloo juga berkontribusi pada munculnya gerakan konservatif di Eropa. Setelah perang, negara-negara Eropa cenderung memelihara status quo dan menghindari perubahan radikal.
Yang kelima, pengaruh budaya. Pertempuran Waterloo menjadi peristiwa yang terkenal dan mendapat banyak perhatian di seluruh dunia. Pertempuran ini menjadi inspirasi bagi banyak seniman, penulis, dan musisi untuk menciptakan karya-karya yang menggambarkan kejadian tersebut. Pertempuran Waterloo terjadi pada tanggal 18 Juni 1815 di dekat kota Waterloo, Belgia. Dalam pertempuran ini, pasukan Napoleon yang dipimpin langsung olehnya sendiri bertempur melawan pasukan koalisi yang terdiri dari pasukan Inggris dan pasukan Prusia yang dipimpin oleh Duke of Wellington dan Field Marshal Blucher. Meskipun Napoleon berhasil mencapai beberapa kemenangan awal dalam pertempuran, akhirnya pasukannya kalah dan Napoleon sendiri ditangkap. Kekalahan dalam pertempuran Waterloo menandai akhir dari kekuasaan Napoleon dan mengakhiri era Kekaisaran Prancis pertama. Adapun kekalahan Napoleon dalam pertempuran Waterloo karena beberapa faktor. Yang pertama, strategi yang kurang efektif. Napoleon mengadopsi strategi kurang efektif dalam pertempuran ini. Dia membagi pasukannya menjadi beberapa bagian dan melakukan serangan terpisah yang memungkinkan pasukan koalisi untuk menghadapi tiap serangan secara terpisah dan mengatasi mereka satu persatu. Kedua, kehadiran pasukan Prusia. Pasukan Prusia yang dipimpin oleh Marshal Blucher tiba di medan pertempuran tepat waktu untuk membantu pasukan Inggris. Kedatangan pasukan Prusia memberikan kekuatan tambahan bagi pasukan koalisi dan membuat pasukan Napoleon terjepit di antara pasukan Inggris dan Prusia. Yang ketiga, kondisi medan yang menguntungkan pasukan koalisi. Medan pertempuran di Waterloo memiliki beberapa fitur yang menguntungkan bagi pasukan koalisi. Ada beberapa bukit dan hutan yang memberikan perlindungan dan posisi yang baik untuk pasukan koalisi. Sementara pasukan Napoleon harus bergerak melintasi tanah datar terbuka yang memudahkan pasukan koalisi untuk mengatur pertahanan mereka. Yang keempat, kurangnya dukungan dari pasukan sekutu. Beberapa pasukan sekutu Napoleon tidak memberikan dukungan yang diharapkan. Pasukan Marshal Grouchy yang seharusnya mendukung pasukan Napoleon tidak tiba tepat waktu dan tidak dapat memberikan bantuan yang signifikan dalam pertempuran. Yang kelima, kelelahan dan kurangnya pasokan. Pasukan Napoleon telah terlibat dalam kampanye militer yang panjang dan melelahkan sebelum pertempuran Waterloo. Pasukan mereka kelelahan dan kurang pasokan. Sementara pasukan koalisi memiliki kekuatan yang lebih segar dan pasokan yang memadai. Kombinasi dari faktor-faktor inilah yang menyebabkan kekalahan Napoleon dalam pertempuran Waterloo dan akhir dari kekuasaannya sebagai Kaisar Prancis. Demikian seputar kekalahan Napoleon di Waterloo versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar perang Waterloo atau perang era Napoleon, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.